Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Rahayu, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai tutorial cara membuat kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar. Sebelumnya, kita cari tahu dahulu apa itu kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar. Nah, kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar itu sebuah alat bantu sederhana untuk menyusun silabus dan RPP untuk pembelajaran. Nah, alat bantu sederhana kanvas ini dapat membantu guru melihat gambaran besar rancangan proses belajar dan membangun kesadaran guru akan pengaruh elemen satu dengan elemen yang lainnya. Elemen di sini itu maksudnya mengenai profil siswa, tujuan pembelajaran, strategi pengajaran, bukti dan asesmen, dan cakupan. Dalam profil siswa termuat minat belajar siswa, cara belajar siswa, latar belakang siswa, lingkungannya seperti apa, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Untuk tujuan pembelajaran di sini itu mengenai kompetensi apa yang akan dicapai nanti dalam pembelajaran. Strategi pengajaran ini cara atau guru dalam melakukan proses belajar. Nah, dari strategi ini itu misalnya diskusi, percobaan, kegiatan literasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam bukti dan asesmen ini, buktinya itu maksudnya produk yang dihasilkan siswa itu apa dari belajar tadi. Terus hasil belajar siswa itu bagaimana. Nah, untuk asesmen atau penilaiannya ini bagaimana cara guru melakukan penilaiannya. Untuk penilaian sendiri bisa melalui tertulis atau non tertulis. Untuk cakupan sendiri itu mengenai sumber belajar, topik, konsep yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, itu tadi itu mengenai penjelasan kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar. Nah, yang pertama itu kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu buku gambar ukuran A3, pensil warna, spidol warna, ballpoint, penggaris. Nah, yang kedua kita membuat kotak-kotak. Kotak-kotaknya ini meliputi elemen-elemen yang akan dibangun, yaitu elemennya itu mengenai profil siswa, tujuan pengajaran, strategi, bukti asesmen, dan cakupan. Nah, selanjutnya kita bisa menulis isi-isi dari elemen tersebut. Nah, yang terakhir kita bisa mewarnai hasil dari kanvas itu agar hasilnya itu lebih berwarna, lebih indah dilihat seperti itu. Nah, ini contoh kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar pada kelas 4 semester genap, tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia pada KD 3.7 dan 4.7. Ilmu pengetahuan alam KD 3.3 dan 4.3.
Untuk profil murid sendiri, ada minat peserta didik, cara belajar peserta didik, pekerjaan orang tua. Pada minat peserta didik itu senang yang namanya bermain HP, senang berkelompok, senang melakukan sesuatu atau percobaan. Nah, dengan minat peserta didik tersebut, cara belajar peserta didiknya itu pertama dengan membaca dan menulis. Sebagian ada yang suka bercerita dan melakukan sesuatu atau percobaan. Dan untuk pekerjaan orang tua murid pada umumnya itu petani dan pedagang. Nah, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, menemukan informasi yang terdapat dalam teks bacaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menemukan kata-kata sulit dalam bacaan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan pengertian gaya dan gaya otot. Tujuan pembelajaran yang keempat, menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap benda. Untuk strategi pengajarannya, yang pertama, berdiskusi dengan kelompok untuk menentukan informasi baru pada teks bacaan suku bangsa Indonesia. Yang kedua, mengumpulkan kata-kata sulit yang terdapat dalam teks bacaan suku bangsa Indonesia. Yang ketiga, kegiatan literasi individual untuk mengetahui pengertian gaya dan gaya otot. Yang keempat, kegiatan percobaan untuk menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap benda. Pada bukti dan asesmen, untuk bukti sendiri, yang pertama itu kata-kata sulit dalam bacaan ditulis di buku tugas siswa. Yang kedua, informasi baru sesuai bacaan ditulis dalam lembar kerja siswa. Yang ketiga, catatan pengertian gaya dan gaya otot ditulis dalam buku siswa. Yang keempat, pengaruh gaya otot terhadap benda ditulis di lembar kerja siswa. Sedangkan untuk asesmennya, itu yang pertama melalui tertulis. Yang kedua, non tertulis dengan percobaan. Nah, yang terakhir itu mengenai cakupan. Di sini cakupannya itu meliputi buku siswa kelas 4 tema 7. Yang kedua, pengetahuan baru dalam teks bacaan suku bangsa Indonesia. Yang ketiga, gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, itu tadi contoh dari kanvas strategi pengajaran Merdeka Belajar dari kelas 4. Sekian dan terima kasih. Bila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.